budaya mengumpulkan orang, misalnya son itu kan katanya juga budaya Son horak itu budaya bukan sih Bun? Nggak tahu, saya juga bingung kadang-kadang. Kopi itu dimasak, disangrai orang, habis itu ditumbuk, disaring, terus diseduh pakai air panas sehingga menimbulkan aroma. Itu menjadi bagian dari wisata dan itu rame sekali, Mbak. Cara baru menikmati kopi. Iya. Metik dulu sendiri. Nah, Kota Malang itu punya sekitar 57 kalau nggak salah. Pasti punya yang namanya adat istiadat pada saat yang akan ditampilkan pada saat bersih desa. Bahasa budaya khas Malangan apa? Posowalian. Pesenakam, Bun. Loh, saya sendiri yang lahir di Malang sampai tua ini kadang-kadang kalau mau ngomong bahasa Malang masih mikir dulu, ada jeda. Halo Times Lover, selamat datang di Ngopeni Rakyat, podcast dari Times Indonesia yang kita siapkan khusus untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk ngobrol, kita cari tahu apa sih yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan juga Ibu Dewan dari DPRD Jawa Timur ini. Dan kali ini kita mendatangkan narasumber yang sama kayak episode sebelumnya mungkin ya, Ibu Yayu Rendra Kresna, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Bun. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Selalu sehat. Nah, apalagi akhir tahun ini kan hujan ya Bun ya. Iya, udah diprediksi gitu kan. Betul. Jangan sampai pilek ya Bun, jangan sampai flu. Harus dijaga kondisivitasnya. Apalagi Ibu Dewan ini kan mobilitasnya sangat tinggi. Betul. Bunda, kalau kemarin kita ngobrolin terkait pariwisata dari Malang Raya, karena dapilnya Bunda Yayu ini itu ada di Malang Raya ya, Times Lover ya. Jadi kemarin kita ngobrolnya terkait sektor pariwisata Malang Raya. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang revitalisasi kebudayaan lokal sebagai fondasi bangunan pariwisata berkelanjutan dalam rangka penguatan daya saing pariwisata Jawa Timur. Tapi mungkin di sesi ini kita juga akan lebih mengerucut ke Malang Raya lagi dari dapilnya. Budaya khas. Iya, Malang, budaya khas. Malang kan sangat banyak sekali gitu ya. Topengan itu kan. Betul. Kalau dari Bunda sendiri bagaimana sih melihat kondisi dan juga dinamika kebudayaan lokal di Malang Raya? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan ini ya, saya bisa ketemu lagi diskusi tentang pariwisata dan kebudayaan. Kalau beberapa waktu lalu kita ngomong pariwisata, sekarang kebudayaan. Kebudayaan ini kan dinasnya kalau di provinsi satu Mbak, kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau di Kabupaten Malang yang saya lihat dinas pariwisata dan kebudayaan. Kalau di DPR ini kok berbicara kebudayaan sebetulnya itu leading sektornya Komisi E. Jadi pariwisatanya di B, kebudayaannya di Komisi E. E. Tapi saya pernah di Komisi E di periode yang sebelumnya. Jadi kalau berbicara kebudayaan adalah satu keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat Indonesia karena berbicara pariwisata. Karena tidak lepas yang namanya kebudayaan. Berbicara Jawa Timur dengan sekarang backgroundnya khususnya Kabupaten Malang sama. Jadi kebudayaan asli Malang seperti topeng, itu kan juga menjadi ciri khas. Filosofi topeng itu seperti apa, itu adalah bagian daripada kebudayaan yang ada di Kabupaten Malang, khususnya Malang Raya. Jadi kita juga tidak bisa mengklaim bahwa topeng ini hanya punyanya kabupaten, tapi enggak ya, ada kota, ada Batu, monggo. Senyampang itu juga bagian daripada kita memelihara, menguri-uri budaya, monggo. Termasuk di dalamnya adalah budaya-budaya asli yang dimiliki oleh masyarakat di Malang Raya atau Jawa Timur seperti itu. Topengnya itu topeng Dewi Sekartaji? Ya ada itu ya. Topeng Panji, topeng Panji, benar sekali. Kalau Kota Batu juga punya Bantengan juga bagian budaya Malang Raya, Mbak. Iya, betul. Jadi bukannya diklaim ini Batu punya, kelompok Bantengan, Malang Kota juga punya, Kabupaten Malang juga ada ya. Suatu saat ada festival Bantengan Malang Raya, malah lebih keren itu. Kalau di Batu tuh kayaknya setiap berapa periode gitu ada 1000 banteng namanya. Iya. Kapan hari itu kan ada itu yang
apa ya, Kota Malang atau apa ya, yang 1000 topeng itu kan. Oke. Ya, di Parade 1000 topeng itu kan juga bagian kita nguri-nguri budaya dengan situasi kondisi yang sekarang, sehingga bisa dinikmati oleh semuanya, khususnya bukan hanya orang-orang pecinta tapi ya kalangan anak-anak muda yang akhirnya mau noleh, apa sih topeng Malangan itu kayak apa sih, ya silakan dengan festival topeng dan lain sebagainya. Tapi ini kita ngobrolin terkait budaya nggak apa-apa ya, Bun, ya? Walaupun itu mungkin ranahnya dari Komisi E, tapi kan tidak lepas kalau di Malang Raya itu adalah pariwisata, dan nggak jauh-jauh pasti pariwisata itu adalah berkaitan dengan kebudayaan yang ada, dan Malang Raya pun juga kaya akan kebudayaan itu sendiri. Ada ciri khas sendiri dari masing-masing wilayah. Kota Batu ada bantengan, terus juga Kota Malang juga punya topengan ya, ada topengan juga. Terus di kabupaten juga ada tempatnya dipakai saji kayaknya Ibu ya. Di tempatnya Mbah Karimun itu. Jadi yang memang tuh salah satu juga tempat lahirnya topeng Malangan. Beliau adalah maestro topeng ya. Juga ada yang ini juga ada topeng Jabung. Itu katanya juga lebih tua dari topengnya Paki Saji. Jadi itu memang bagian dari punya ciri khas sendiri, punya cerita sendiri ya, itu yang kita ini kan. Jadi kita cukup bangga lah. Artinya kalau kita berbicara bahwa topeng adalah budaya khas yang lahir dari Malang, ya memang ada buktinya, ada tempatnya gitu. Kalau dari Ibu Dewan sendiri memberikan pengawasan terkait budaya yang ada di Malang Raya seperti apa? Kalau saya ya artinya setiap ada kegiatan atau event itu harus selalu dimunculkan, Mbak. Ya, bukan hanya tempat misalnya kayak festival, ataupun mungkin selalu berdiskusi yang melibatkan keterlibatan anak-anak muda berbicara tentang budaya khas kabupaten gitu atau Malang Raya. Itu salah satu cara kita untuk mempertahankan gitu kan. Katakan nanti misalnya mau bicara ini mengajukan proposal, monggo, kalau saya bisa bantu saya bantu. Karena itu juga bagian dari saya menguri-uri budaya, dan bentuk syukur saya manakala itu yang mendiskusikannya anak-anak muda dengan menghadirkan tokoh-tokoh senior ya. Jadi mempertemukan dua generasi yang dulu pernah menjadi pelaku, sekarang mereka menjadi generasi penerus. Betul. Harus seperti apa? Itu salah satu Jadi cara. melihat semangatnya dari generasi kalau muda dari ini. sisi pemerintah perda ada semuanya gitu kan, sudah diatur di perda itu. Bagaimana kebudayaan ada bagian dari wisata. Artinya ngomong pariwisata ya di dalam pasti ada budaya. Seperti itu. Peran dari anak-anak muda sendiri, Bun, seperti apa sih mendorong untuk DPRD ini bahwa tolong dong, aku di sini nih ada budaya ini, bantuin untuk melestarikan. Nah itu dorongan dari Dewan sendiri gimana? Ya artinya misalnya beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan pelaku wisata, dia yang memunculkan tentang kopi di daerah Ampel Gading sana, Tirto Yudo Ampel Gading. Itu saya gini ke anak-anak muda, itu loh di situ ada gimana, walaupun dia sekarang sudah berjalan dengan caranya gitu kan. Artinya banyak sekali wisatawan luar Indonesia yang datang ke sana hanya untuk menikmati kopi. Menikmati kopi dari sisi yang mana? Dari budaya sana, mulai menanam kopi, petik kopi itu seperti petik apa, kopi. Terus habis itu kopi itu dimasak, disangrai, orang Jawa ngomong disangrai, ya digoreng yang tanpa minyak itu. Habis itu ditumbuk, disaring, terus diseduh pakai air panas sehingga menimbulkan aroma. Itu menjadi bagian dari wisata, dan itu rame sekali, Mbak. Di Ampel Gading itu ya, di desa, kalau nggak salah desa Ampel Gading, Kecamatan Tirtoyudo. Kalau anak-anak muda bisa ini masuk sana, bagian daripada marketingnya kan, dia kan di TikTok, jadi orang lebih menarik, lebih banyak. Cara baru menikmati kopi, metik dulu sendiri. Nah, termasuk yang ini yang menjadi kebanggaan. Kapan hari saya diskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang tentang yang muncul sekarang adalah budaya kekhasan yang dimiliki oleh Desa Kucur di Kecamatan Daum, gitu kan? Apa itu, Bun? Budayanya apa? Jadi di situ ada
kalau di desa itu kalau ada budayanya, kalau orang kalau mau punya gawe itu tetangga pada datang, terus makanan desanya. Jadi itu nanti tamunya itu wisatawan yang diundang ke sana datang itu juga diajak bagaimana ngudek jenang itu seperti apa. Gitu jadi kan. wisatawannya Itu disuruh juga menjadi daya biodo tarik. dan jadi Biodo, minuman. iya, minuman ya, termasuk nanti ada ya, Bun, ya? Oh, ada coba nanti Mbak ini. Iya, aku baru tahu loh. Nah, nanti sama tour guide-nya atau pihak travelnya, wisatawan ini dikasih amplopan bowo. Nah, bowo itu anak-anak kan nggak tahu, gitu kan. Bowo ini fungsinya apa, tujuannya apa, gitu kan. Amplop dikasih uang terus diserahkan orang yang mengundang kita, gitu kan. Nah, itu karena kalau kita yang orang Indonesia kan sudah biasa, Pak. Yeah. Tapi kalau itu orang-orang yang di luar Indonesia, apalagi orang yang bule-bule gitu kan bingung kan, gitu kan. Mereka pasti excited Iya, sekali. lah itu perannya anak muda di sana. Ajari anak-anak untuk menjadi tour guide-nya. Biar akhirnya kan mereka mau belajar. Iya. Harus seperti apa ngomongnya. Kan mereka menang bahasa, Mbak. Bahasa Inggris kita kan nggak ngerti. Tapi mereka bisa. Ya kita manfaatkan anak-anak muda situ. Itu ada itu. Oh, dikasih. Ini ada peluang ini. Nah, makanya kita sering juga diskusi dengan teman-teman kepala desa untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memberikan kesempatan mahasiswa KKN-nya di sana untuk menyalurkan ilmunya di sana secara nyata, termasuk bahasa itu. Di desa Kucur ya? Di desa Kucur dia. Jadi mereka yang dia ya walaupun yang di amplopin hanya 50 barangkali kan ini. Tapi kan jadi pengetahuan baru. Iya, Oh, ini kan budayanya di sini seperti ini. Iya, orang-orang boleh tahu. Gitu. Ya ampun, lucu banget. Itu kan bagian dari budaya. Kenapa? Jadi kalau berbicara budaya nggak akan pernah habis, Mbak. Kita punya, khususnya Kabupaten Malang ya. Kabupaten Malang itu punya 390 desa dan kelurahan. Oke. Kota Malang itu punya sekitar 57 kalau nggak salah. Kalau nggak salah lo ya. Kalau Batu itu 27 desa kelurahan. Pasti punya yang namanya adat istiadat pada saat yang akan ditampilkan pada saat bersih desa. Iya. Itu budayanya keluar semua. Dan saya sering diskusi kalau saya sebagai anggota dewan atau sebagai ini saya ke desa-desa, kalau ono kegiatan desa, tolong anak-anak mudanya sudah mulai dilibatkan. Kasih tugas sesuai yang mereka inginkan dengan versinya mereka, tapi tetap diajak komunikasi biar nyambung. Ya. Gitu. Tapi yang jadi PR, Bun, yang ngomong-ngomong anak muda itu kalau misalnya dikenalkan dengan budaya, itu bayangan mereka, aduh membosankan, Betul. aduh kuno, aduh ini itu. Nah, dorongan dari Ibu Dewan sendiri seperti apa supaya anak-anak muda ini melek budaya, bahwa budaya itu nggak ngebosenin loh. Kita juga harus menjaga loh, gitu. Gimana, Bun? Ya kita ngadakan festival yang budaya versinya mereka. Biar tidak misalnya ada konser. Misalnya nanti di lomba wis berbicara kayak kebudayaan misalnya. Kita sing senengannya moto sudah wis topeng ini mau difoto apa sak ceritanya kamu mau lah, itu kan juga bagian dari ini memberikan kesempatan muda. Terus yang kedua tarian, setiap gerakan itu pasti ada maknanya. Kenapa tangannya harus seperti ini, kenapa kalau yang tarian ini topengnya harus ini, paling tidak akhirnya mereka kan browsing belajar, baik lewat buku atau dipermudah dengan ada iPad, ada HP gitu kan, mereka akhirnya baca versinya anak muda. Coba saya buat konser sing liwan. Jadi tidak hanya anak-anak itu bangga ono budaya asing seperti K-pop ya. Kayak konser kenapa kok full gitu kan. Ini juga tantangan bagi mereka. Kita kembalikan ke mereka. Iya, tapi kan kalau ya kita mau bikin ini, yang nonton nggak ono, ya artinya kegiatan-kegiatan tetap anak-anak muda ini kepanitiaannya atau ini ya, kita libatkan mereka. Kampung Cempluk itu ya, saya cukup ini seneng saya Mbak di kali itu kan artinya menyampaikan kebudayaan yang menjadi ciri khasnya masyarakat Kalisongo. Gitu kan. Di situ anak-anak muda yang saya lihat, ya artinya mereka sudah mulai melihat, oh kadang-kadang tentang bahasa. Bahasa budaya khas Malangan apa? Basa Walian.
Iya, wis nakam, Bun. Adit. Kadit. Oh, ini tidak Bunda ya? diet. Loh, saya sendiri yang lahir di Malang sampai tua ini kadang-kadang kalau mau ngomong bahasa Medan masih mikir dulu ada jeda. Iya. Coba nanti ada lomba diskusi anak-anak muda berbicara tentang apapun, misalnya yang paling gampang budaya atau seni atau musik yang mereka, tapi pakai bahasa walian, bahasa diskusi. Kan itu juga bagian untuk ini memancing Promosi mereka. ya? Iya, kok tiba angel juga. Angel loh. Iya. Ngomong bakso mikir aja oskap gitu ya. Iya, makanya Emang kalau ini- nggak terbiasa itu nggak susah Iya, lidahnya memang. harus dibiasakan. Makanya anak-anak muda kalau dilibatkan ini, terus dikasihkan digabungkan dengan kepanitiaan yang nggak ketemu, Mbak. Nanti yang generasi tua kayak saya isinya marah-marah, nggak telaten. Serangan lewis kota anu dewe. Yang muda tersinggung, katanya suruh bantu, tapi kok Iya, dimarahi terus. iya. Nah, gitu kan ya, makanya dibuatlah misalnya dalam satu kegiatan dibagi tugas atau dibuat event-event yang melibatkan anak muda, karena berbicara budaya itu yang harus ada yang melestarikan, Mbak. Betul. Kalau nggak mereka siapa? Harus ada yang ngecut. Betul lah, kita hanya menjadi penyemangat. Kita sebagai anggota DPR, saya memfasilitasi. Mau apa sih sebetulnya? Saya usahakan. Kalau katakan ada ini harus bekerja sama dengan dinas, saya ngelobi nanti. Saya ngelobi dalam arti ayo kerjasama. Ini ono program ini. siap. Kira-kira dinas bisa ini di mana? Ini ada program seperti itu. Oh, bener Bu. Ini Iya. kalau ngomong soal budaya sekarang yang nonton wayang, Nggak yang ada, nonton ludruk itu ya usia-usia yang lansia. Sudah ini sudah anak-anak tua, mudanya nggak ada. Karena mereka juga nggak ngerti. Iya, tapi kalau konser nih, konser di Iya. Rampal misalnya, kalau di Malang full. Oh, iya, walaupun harus berbayar segitu ya, Mm-mm. mereka berangkat. Nah, di tengah modernisasi sendiri gimana nih dari Bapak Ibu Dewan supaya pemuda ini itu mencintai budaya? Ya, apapun yang kita lakukan, seperti saya sebagai anggota DPR ini kan punya hak kegiatan yang namanya Solo Semiran ya. Setiap tahun ada 14 paket. Iya, Solo. Semiran, sosialisasi, lokakarya, sama seminar. Jadi artinya di antara kegiatan itu disingkat Solo Semiran. Di situ itu saya kadang-kadang memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara budaya. Komunitasnya yang diundangnya anak muda. Nasumnya saya carikan yang muda. Oh gitu. Iya, saya kemarin itu sempat saya satu paket itu 4 kegiatan, 4 apa 2 ya saya lupa. Itu berbicara tentang menjadi MC bahasa Jawa. Nah, itu susah, Bu. Yang saya undang pesertanya adalah anak muda. Saya nggak mau yang tua pinter dengan bahasa Jawa. Jadi akhirnya mereka tahu bahasa ini kalau dipakai di manten itu seperti ini, kalau acara itu ada pakemnya kalau iya, bahasa nggak Jawa bisa. itu. Termasuk di situ budaya di dalam hal berbusana. Kan nggak bisa sembarangan. Iya, jenis batik apa yang harus dipakai oleh Iya, betul, ini itu, dan ada gitu. Termasuk ya itu kemarin itu saya dan mereka ternyata menarik juga. Anak-anak juga tertarik gitu. Ya itu juga satu sisi kebanggaan buat saya ya. Doa saya dalam hati di kegiatan, dan moga-moga kamu bisa terus melestarikan budayanya. Iya. Budaya orang Indonesia gitu. Yang sangat kaya raya ini. Akan budaya dan bahasa. Iya, jadi ibaratnya kalau bukan bapak ibunya siapa lagi nih yang akan ngasih ilmu ke anak-anaknya, kan gitu ya. Iya, iya. Terus kalau kita kembali ke pariwisata nih, tapi ini masih ada hubungannya dengan budaya. Tren pariwisata dengan adanya budaya di Malang meningkat nggak, Bun? Meningkat artinya dalam arti bukan yang langsung ini ya. Kalau sekarang yang mungkin budaya mengumpulkan orang, misalnya kan saya juga ini ya, son itu kan katanya juga budaya, oke lah kalau ini. Son horek. Itu kan bisa menyatukan semua generasi itu. Itu budaya bukan sih, Bun? Nggak tahu, saya juga bingung kadang-kadang. Sound horek gitu ya, itu kan memang secara ini semuanya modern ya. Tapi kalau yang ditampilkan lagu-lagu budaya ini kenapa tidak, kan juga bagian uri-uri lagu-lagu yang bersifatnya budaya, terus bajunya, kostumnya, Baju adat. baju adatnya.
gitu. Ya semoga lah nanti berjalannya waktu menjadi lebih baik. Iya benar. Kita ngambil sisi positif yang pegawai. Kalaupun sekarang ini seperti itu, tapi bisa menjadi wadah bertemunya semua generasi, ya nanti kan paling tidak ada pesan yang bisa tersampaikan, ya kan, bisa disampaikan untuk semua kalangan itu. Oh, jadi berarti Sanhorak belum termasuk budaya ya Bun ya? Bukan lah ya? Masa itu budaya sih Bun? Mungkin kalau kesenian ya, karena kan di belakangnya dia. Kalau yang budaya itu seperti bantengan. Benar. Itu bagian dari budaya memang. Iya, mungkin Sanhorak tadi di belakangnya ada penari yang memang menggunakan termasuk pakaian ini adat. Nanti untuk uri-uri berbicara wisata, misalnya orang datang ini, tapi disuguhi misalnya tamu yang baru datang tentang ilustrasi bagaimana desa itu diberikan nama ini, gitu kan? Sejarah desa itu, misalnya kayak di Kucur. Kalau kita ngomong Kucur kan pikiran kita kan kue. kue Kucur. Tapi kan bisa diberikan gambaran, oh desa ini seperti ini. Anak-anak muda yang dilibatkan, ya apa caranya mempromosikan desa di tempat itu, misalnya dalam bentuk animasi. Silakan kan, bidangnya dia ada yang sudah menang teknologi anak-anak kan, dalam bentuk kartun, bisa ini bisa itu. Kan ini kesempatan bagi anak-anak muda. Ya kita tidak bisa melawan perkembangan zaman, tetapi paling tidak budaya ini akan tetap terjaga. Ada festival ludruk antara anak-anak muda, nggak apa-apa. Di antar sekolah nanti pemerintah kota kabupaten yang menyelenggarakan kan nggak masalah. Betul, bagus itu malahan. Kayak lomba-lomba pidato yang anak-anak TK atau SD pakai bahasa Jawa itu sebetulnya saya setuju, seneng saya lihat. Cuman masalahnya anak-anak nggak ngerti sebetulnya yang diomongkan. Itu kan hafalan, iya kan. Tapi itu sudah memulai lah, itu langkah-langkah awal. Paling tidak anak-anak itu tahu gitu kan. Itu juga bagian dari budaya. Iya benar sih. Makanya kalau di era sekarang bagi saya ya, berbicara budaya, pariwisata, kesenian, bagaimana kita menjaga dan melestarikan, mengembangkan, libatkan anak-anak yang muda sekarang. Betul. Karena kita yang tua itu sudah kalah semuanya. Tapi dengan kemajuan teknologi mereka yang mampu, ya ayo bersinergi kerjasama yang antar generasi untuk tetap melestarikan dan menjaga kebudayaan. Benar sekali. Jadi memang bukan hanya tugas dari pemerintah saja kalau itu, tapi dari rumah dulu gitu ya Bun ya. Betul. Dari rumah dulu bagaimana orang tua yang ada di rumah mengenalkan kepada putra-putrinya terkait bahwa oh di Malang nih punya ada topeng Malangan dan lain-lain, ada tariannya dan lain-lain. Keberadaan museum budaya itu seperti Imputan Tular di Sidoarjo itu kan bagus itu. Iya, kan juga bagian dari edukasi budaya. Museum juga sekarang sudah mulai ditinggalkan loh, Bu. Karena kan orang itu masa lalu mungkin gitu ya. Masa lalu tampilannya apa itu hologramnya itu tampilannya gitu kan. Dibuat kayak film ditampilkan, tapi yang versi sekarang yang lagi mungkin kayak apa itu kartun-kartun Jepang mungkin, tapi ininya tetap pakai anime gitu. Iya, enggak apa-apa kan tapi lama-lama dia akan mempelajari. Saya harus gambar ini tuh, saya harus mempelajari aslinya itu seperti apa. Paling tidak kan akhirnya mereka melihat. Betul sekali. Benar. Jadi walaupun di tengah globalisasi, modernisasi, itu memang harus dikenalkan sejak dini. Gitu ya Bun ya? Karena kita ini ya bersaing dengan waktu. Gitu loh. Artinya gempuran pengaruh budaya asing yang masuk, gempuran seperti itu kan kita nggak bisa nolak, kan memang zamannya seperti itu. Tapi bagaimana kita membentengi? Kalau tantangan sendiri, tantangan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah begitu untuk mengajak anak-anak muda ya, ayolah kalian tuh banguno gitu loh, bangkito kayak gitu. Komunikasinya Mbak, kalau menurut saya, artinya pemerintah itu mungkin programnya itu masih kaku, belum bisa memberikan rangkul mereka. Tapi pada saat menyusun program kerja, barangkali ada masukan, ada diskusi untuk program di tahun berikutnya, libatkan anak-anak. Mau usul apa sih sebetulnya? Kamu pengen punya ini apa? Gak apa-apa. Kasih kesempatan. Itu kan banyak itu kalau di paripurna di Indrapura di Surabaya itu kan setiap kali paripurna kan kita juga melibatkan adik-adik mahasiswa. Itu kan juga momen kita bisa berdiskusi. Musuh apa yuk? Kita aja turun ke wilayah reses, kita memberikan kesempatan masyarakat untuk
ini menyampaikan aspirasinya kan, apalagi mereka gitu kan, monggo ayo. Mungkin kalau di mana pada saat reses yang diundang mungkin sama yang datang hanyalah ya masyarakat umum, tapi mereka mungkin karena faktor harus kuliah masih ini dan lain, tapi kan di situ udah bisa. Betul, ide-idenya dari generasi muda ini luar biasa sekali. Saya tuh pengen ngeliat apa ya, kayak contoh wis mbak apa ya, kesenian budaya Indonesia yang seperti wayang orang, nggak ada penerusnya mbak. Iya loh Bun. Makanya harus dengan adik-adik yang kuliah di jurusan seni tari gitu kan, harus ini kan. Jadi kalau kadang-kadang saya melihat ya ini saya apresiasi kepada para pelaku seni tari wayang gitu, wayang orang gitu ya khususnya ya. Kan kadang-kadang beliau sampai sepuh masih mau menari, itu kan sebetulnya sebagai kebanggaan ya, tapi kita yang melihat itu juga aduh sudah tua penarinya gitu kan, tapi masih ada semangat. Satu sisi kita ini kapan ya ada yang penari-penari muda sudah mulai dilibatkan dalam bentuk pagelaran wayang orang, ada ceritanya, tapi yang nari itu kan beda gitu. Bagus itu, termasuk ludruk itu kan mana ada anak-anak sekarang. Kan festival ludruk anak-anak milenial, ludruk milenial monggo. Iya benar. Ludruk saiki lek kepingin rame itu mungkin ngundang penyanyi-penyanyi yang terkenal di sana. Jadi untuk mendorong gitu loh. Ini kan karena versinya anak-anak muda ya. Karena kita berbicara ya apa sih menjaga kelestariannya, ya ini kita libatkan. Nanti kalau ada bintang tamu ya bintang tamu anak-anak muda, tetap harus ada etika, kesantunan, itu harus tetap kita sampaikan. Kan banyak tuh sinden-sinden yang cantik-cantik yang sekarang lagi happening. Kayak Niken itu ya. Iya kayak Niken Salindri itu kan mungkin kalau mau rame ya salah satunya bisa harus ada memang seperti itu Bun. Terus kalau dari Bunda Yayu sendiri, kebijakan konkret apa sih yang sedang dijalankan oleh DPR di Jawa Timur untuk mendukung nih revitalisasi budaya lokal sebagai daya tarik wisata? Ya kalau langkah konkret ya untuk merevitalisasi, ya artinya apa yang bisa kita lakukan, contohnya kebudayaan, kita benahin dulu sarprasnya, misalnya panggungnya. Ya ini kan pemerintah provinsi juga sudah membenahi anggaran untuk pembenahan Candrawiratikta Pandaan. Itu kan tempat di mana kalau orang sudah menari di situ tampil itu kan jadi satu kebanggaan. Itu salah satunya itu. Terus masalah museum-museum. Ya, baik yang ada di yang milik pemerintah provinsi maupun ini, kita akan merevitalisasinya dari sisi anggarannya di sana. Kalau memang itu manfaat dan ini anggarannya, kenapa tidak? Padahal museum itu bagus ya Bun ya. Betul. Kita bisa menelisik sejarah. Iya betul. Terus keberadaan seperti candi-candi, cagar budaya itu ya kita akan mengawalnya dari situ. Karena kalau tidak dirawat rusak juga ini. Makanya dari sisi penganggaran untuk perawatan dan lain sebagainya kita kan mesti melihat itu bagi kita ya juga salah satu cara ya untuk merevitalisasi masalah budaya itu. Dan ya itu tadi implementasinya untuk saya sendiri ya suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang bisa melibatkan mereka ya saya ini kan ya seperti kegiatan seperti seminar kayak apa semiran itu ya. Iya, jadi memang wadah yang khusus dibuatkan untuk mereka itu. Itu bagian dari kita untuk, karena di era sekarang juga kalau seperti ini yang ngomong juga yang tua-tua yang ini mungkin bagi mereka ini kan juga oke. Ya enggak apa-apa, tapi ini adalah tokoh. Beliau ini seperti ini karena memang dari ini beliau adalah pelakunya, orang yang merasakan, pernah menjalani gitu. Dan hukumnya wajib bagi kita adalah juga mengamati kan, melihat kenapa kalau apakah mitos itu bagian dari budaya? Iyalah. Ya misalnya nggak boleh makan di depannya pintu, ya logikanya jauh. Nah, logikanya kan orang mau masuk terhalang dan lain-lain. Itu kan bukan ada pertanyaan opo kualat lah, ya opo kualat misalnya. Kan anak sekarang gitu. Kan. Betul. Gitu. Jadi kita juga harus ya artinya diskusi seperti itu kan menjembatani komunikasi yang lancar antar generasi yang berbeda.
Karena generasi yang sekarang ini, apalagi anak saya sendiri ya Bun ya, kelas 2 SD, itu kalau misalnya saya bilang jangan, itu harus ada alasannya, gitu kan. Apalagi kalau kita bawa-bawa mitos ke sana, dia akan semakin nggak masuk di logika, gitu. Padahal itu juga seperti yang Bunda katakan tadi, bahwa mitos itu termasuk dari budaya. Orang bagus kok, orang ininya kan, gitu kan. Ya artinya misalnya mitos kalau makan harus habis, Kak PTE mati itu kan bagus kan, kita menghargai makanan. Betul. Apa hubungannya? Kalau saya ada pertanyaan itu, saya jawab gak ada hubungannya baik-baik saja. Hubungannya baik-baik saja. Iya, oke, kita lanjut Bun. Ini kalau sinergi atau kolaborasi antara legislatif dan juga eksekutif itu untuk pelaku usaha, komunitas, dan juga dalam penguatan daya saing pariwisata berbasis budaya, ini apa yang sudah dijalankan? Ada kegiatan yang itu rutin dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata itu ya. Seperti festival itu kayak arisan gitu ya. Jadi bulan ini misalnya di Kabupaten Malang, nanti yang diundang adalah pemerintah atau kota kabupaten yang mau menampilkan budayanya apa. Nanti bulan depan atau 2 bulan lagi di misalnya di Banyuwangi. Itu yang artinya ini juga kesempatan kalau investor itu masuk, dia mau masuk dari sisi yang mana di kegiatan itu, mau menyponsori ininya Pak, kayak nggak masalah kalau ada reward. Karena investor ini kan bukan hanya orang yang berbicara tentang keuntungan ya, gitu kan, tapi bagaimana dia juga berusaha ya untung yo sedekah. Misalnya kan seperti itu. Ya kita rangkul monggo kalau expo kayak parade budaya misalnya di mall kan, kita misalnya biasanya keterbentur anggaran investornya yang punya mall, misalnya oke lah, saya partisipasi, ini kan juga boleh Mbak. Oke lah, silakan tampil di tempat objek wisata saya misalnya. Saya kasih panggung, silakan nanti tiap 2 minggu sekali mau tampil, ini panggungnya, ini tampilkan budaya. Itu kan juga salah satu bentuk kerjasama. Betul. Kalau di Malang mungkin kayak Malang Flower Carnival gitu ya. Itu keren-keren sekali loh, Bu. Semua kreativitas orang keluar. Luar biasa. Terus misalnya kayak objek-objek wisata, itu kan juga yang punyanya bukan punya pemerintah atau ini ya. Seperti ya mohon maaf kayak Jatim Park memberikan satu panggung misalnya, ini silakan wis tampil gitu kan. Itu juga bagian dari investor juga memberikan andil kan, karena kalau nyewa kan mahal. Betul Gitu kan. Tapi mereka menjadikan tempat, oke setiap 2 minggu sekali silakan tampil. Pas hari Minggu, biasanya kalau hari Minggu kan rame pengunjung, artinya yang menikmati ada. Itu juga bagian dari bentuk-bentuk sinergitas antara pemerintah, masyarakat, investor maupun kami yang dari DPR. Oke, tapi kalau untuk berbicara budaya, apalagi di zaman yang saat ini serba teknologi, itu kalau nggak ada literasi digital terkait bagaimana sih cara supaya budaya kita ini dikenal gitu. Nah, ini apakah platform digital ini bisa menjadi alat efektif nih Bun untuk mempopulerkan budaya lokal? Lalu juga kalau menurut Bunda sendiri bagaimana sih mengelola konten itu supaya otentik Bun? Kalau bagi saya itu adalah sesuatu yang penting dan wajib untuk di era sekarang. Karena berbicara marketing dengan anggaran biaya yang besar dan jangkauan yang luas, kan kalau lewat media digital itu kan bisa mengurangi biaya tapi jangkauannya luas. Benar. Artinya pendidikan masalah digital ini tetap kita ini kan. Artinya orang-orang yang memiliki konten-konten itu sudah di bawah artinya pengawasan ya dari dinas ini ya. Jadi di dinas itu kan ada. Jadi yang mau bikin konten ini dia harus berbicara tentang ini. Juga kesadaran dari teman-teman yang membuat konten itu akhirnya menampilkan kebudayaan yang benar-benar yang sesungguhnya. Artinya tidak ada yang sifatnya tidak rasis, tidak menambah, menimbulkan ini dan lain sebagainya. Itu cukup sangat-sangat efektif. Itu mungkin yang lebih berperan untuk memberikan himbauan dari untuk dinas saat ini. Dari dinas Kominfo mungkin ya? Iya, jadi ada sinergitas antar lembaga. Iya, benar. Jadi yang namanya
digital itu kan kita nggak bisa menolak, Mbak. Tapi juga sebagai catatan, misalnya ada yang membuat konten. Sebelum terkenal, tempat wisata itu menjadi tempat wisata yang indah, tenang, bersih. Oke. Setelah banyak orang terkenal, akhirnya orang banyak ke sana. Pengunjung membuat konten. Ya. Ekspektasinya mereka berangkat adalah seperti ini. Tapi setelah datang ke sana, realisasinya kok nggak menarik ya, kok semuanya di sana sampah semuanya nih. Kan itu dibandingkan tuh ada konten TikTok, itu diambil aja sisi positifnya, bahwa sekarang itu untuk apapun yang kita lakukan, ada orang atau pihak lain yang menjadi pengawas apa yang kita lakukan. Jadi kita memang harus hati-hati. Kalau mau berbicara budaya, ya wes benar-benar dilaksanakan secara benar dan profesional sudah. Iya. Dan betul. semuanya harus dilibatkan. Jadi budayanya harus seperti ini, ya kita pertahankan. Kenapa kalau ada ini terus misalnya ada orang-orang, oh kenapa kok harus PT Ireng sing ngono, itu kan harus ditampilkan, Mbak. Gitu loh. Ya enggak apa-apa, biar itu menjadi media juga edukasi kepada masyarakat. Oke, terus tadi kan dicontohin nih sama Bunda kan, kalau di Desa Kucur tadi tuh ada wisata apa ya namanya Bunda? Kalau disebutnya berarti wisata yang udah jenang, tadi itu loh Bun. Iya, budaya apa ya? Sinoman ya. Budaya, wisata Nyinoman dan Bioto ya. Bioto, Tapi ini memang ada loh time lover di Desa Kucur, Kabupaten Malang, begitu seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Yayu tadi. Ini kan bagus ya Bun ya. Apakah sudah diadaptasi di daerah Jawa Timur yang lain? Kalau yang saya tahu ya mereka mempunyai khas sendiri ya, kayak yang di Banyuwangi yang saya lihat juga budaya. Kalau saya ke sana itu ada satu tempat yang menampilkan adat istiadat budaya Using, terus bagaimana juga bikin kopinya, kopi ijen di Sangrai, ada itu, ada sama. Malah itu juga sama travel juga di ini kan per paket yang saya lihat tuh juga bagus lah. Yang penting mereka nyaman gitu loh. Betul, yang penting nyaman dan bisa berkesan gitu ya kan. Kembali. Atau bagi kita yang tua itu adalah nostalgia. Kita yang tua ya dulu seperti ini. Bener. Oke, Bun, gimana sih target 5-10 tahun ke depan nih untuk integrasi budaya lokal ke dalam ekosistem pariwisata berkelanjutan? Harapan saya apapun yang terjadi berjalannya waktu, entah itu 5 tahun, 10 tahun ataupun kapanpun, bahwa budaya akan tetap menjadi fondasi dasar pariwisata. Mau nanti pariwisatanya mau maju modern, tapi jangan pernah, doa saya budaya Indonesia jangan pernah ditinggalkan. Iya. Cuman itu harapan saya. Sekarang boleh ajakan untuk generasi muda mencintai budaya lokal. Silahkan Bunda. Kepada semua anak-anak muda generasi milenial atau Gen Z gitu ya, saya berharap bahwa Anda terus bagian daripada masyarakat Indonesia yang terus menjaga kebudayaan Indonesia dengan cara Anda ya, karena disitulah kami menitipkan banyak sekali harapan bagaimana budaya Indonesia tidak akan pernah hilang, apalagi punah, apalagi hanya menjadi suatu cerita dulu seperti ini dulu, tapi panjenengan anak-anak muda, anak-anak milenial generasi sekarang dan kedepannya benar-benar mampu membuktikan bahwa ini loh kami anak muda Indonesia dan kami siap untuk menjaga kebudayaan Indonesia seperti itu. Nah itu tadi time lover, jadi pesan dari Bunda Yayu, lestarikan budaya Indonesia, jangan sampai generasi muda itu lupa terkait budaya-budaya yang dimiliki Indonesia ini yang sangat kaya, yang sangat beragam ini, harus tetap dilestarikan dengan cara mencintai budaya Indonesia. Itu tadi percakapan kita dengan Bunda Yayu Rendra Kresna, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Bunda Yayu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita doakan semoga sehat selalu. Amin, supaya amin. bisa sering-sering main ke Times Indonesia. Iya. Terima kasih. Diskusi dengan tema yang lain. Iya.